Kenapa yakin 50% pekerjaan tadi udah diselesaikan oleh dengan merekrut 5 OSIS tadi? Tadi kan oh iya 50%. Oh iya, tadi udah selesai gitu kan. Loh iya, kita kan ketua OSIS nih. Jadi berarti pengalaman pribadi. Tugasnya lebih ringan. Jadi kalau orang nggak pernah ketua OSIS, Pak, masuk IPB, kita ciptakan leadership-nya. Butuh waktu luar biasa karena leadership tidak bisa dengan teori. Kita belajar renang dengan cara berenang. Nah, dia sudah berenang sejak SMP, sejak SMA, 6 tahun berenang menyelami leadership. Maka begitu dia sudah selesai SMA, sudah punya bekal yang luar biasa. Ya, makanya saya katakan 50% karena apa? Tugasnya lebih ringan. Daripada orang yang masuk IPB, orang pintar-pintar semua, tapi tidak punya soft skill yang bagus, tidak punya leadership, saya ngasahnya itu dia akan jadi tukang-tukang aja nanti. Orang pintar-pintar, kalau nggak punya leadership, dia akan jadi tukang. Jadi silakan yang lain-lain, pintar-pintar nggak apa-apa. Kita justru pintar itu ada standar minimal, tetap harus ada. Tapi nggak harus 4,0 nggak apa-apa. Tapi dia punya leadership. Karena untuk leadership pasti dia akan menjadi trendsetter. Nggak lihat ke yang lain kayak pramuka kan wajib juga sekarang SD, SMP, SMA. Ya, ke depan nanti kita atur setelah OSIS kita lihat dulu, kemudian ya saya kira terbuka peluang untuk yang lain-lain lagi. Nah, kalau pramuka kita juga melihat ataupun yang lain-lain punya prestasi apa. Saya lakukan. Terakhir dari saya maksudnya terakhir. Kalau lupa jadi ya. Oh iya, tadi kan udah dibuka. 2018 sudah berterus. Sekarang dibuka lagi. Iya, sekarang udah satu tahun. Mau melamar jadi ketua OSIS dulu. Udah 1 tahun gimana ngelihatnya? Oh justru bagus sekarang itu. Ketua OSIS yang ada sekarang ini orang kemudian masuk asrama kepemimpinan di IPB setelah semester kedua, semester ketiga. Kemudian kita bina lagi. Jadi mereka ini sekarang sudah luar biasa dan ternyata meskipun SMA-nya nilainya biasa-biasa, setelah masuk IPB nilainya bagus. Jadi mereka bukan orang yang benar-benar sebenarnya nggak pintar, tapi karena waktu belajarnya berkurang dan sebagainya kan itu. Jadi, tapi mereka menurut saya potensi yang harus kita arahkan. Ada kemungkinan ditambah 10% ya? Ya kita masih sekarang sebenarnya baru 5%, bagi kita 10%. Berapa? Baru 5%. Oh, baru 5%. Sekarang tambah nanti menjadi 10%, pelan-pelan. Tahun 2020 2021 menjadi kira-kira 7,5%. Kita bertahap, jadi mulai 200, kemudian sampai 400 ini. Mereka menghadapi bonus demografi Ya. yang tadi Nyinggung soal udah lama sih ya tahun 2018 ya tentang ketua OSIS jadi dikasih jalur 10% itu. Ya. Terus tadi ada clue yang agak bagus nanti kira-kira masa depannya akan jadi presiden dengan belajar di IPB. Ya. Itu analisisnya tadi soft skill boleh dielaborasi gimana? Ya, saya kira era sekarang ini negara-negara manapun sudah mengidentifikasi soft skill apa yang diperlukan untuk menghadapi era VUCA ini, era perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Jepang menempatkan komunikasi dan kolaborasi. Australia menempatkan critical thinking dan adaptability dan flexibility. Nah, kita harus mampu untuk menyiapkan orang-orang dengan soft skill seperti itu. Dan sekaligus bisa menyiapkan bagaimana mereka itu menjadi trendsetter perubahan. Karena leadership is about influence, bisa mempengaruhi. Kalau mempengaruhi bisa menjadi trendsetter. Oleh karena itu dengan sosok teknopreneur dan sosiopreneur yang dimiliki oleh alumni IPB, kita harapkan mereka ini bisa menjadi trendsetter perubahan karena memiliki kreativitas yang tinggi. Tapi mereka bisa seperti itu kalau dia punya dari background, punya soft skill dan sebagainya. Dan orang-orang yang punya soft skill adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa aktif di organisasi, salah satunya ketua OSIS. Nah, sehingga ini adalah shortcut strategi kita untuk bisa mendapatkan bibit-bibit unggul yang menjadi calon pemimpin masa depan. Meskipun nilainya tidak terlalu canggih, tapi dia akan menjadi leader. Jadi sekarang kita harapkan mereka bisa masuk IPB dan kemudian kita bina dan kemudian juga kita dengan alumni ada namanya mentoring leader juga, mereka sudah tingkat akhir ada mentoring leader lagi. Jadi kita lakukan secara sistematis by design untuk mencetak para leader ini. Nah ini kalau kita siapkan benar-benar dan kemudian mereka menjadi teknopreneur, kemudian sukses di masyarakat, menjadi trendsetter, saya yakin pemimpin bangsa akan berasal dari orang-orang seperti ini. Jangan lupa subscribe ya.